Setiap kali mereka menanam, tumbuhannya akan segera rusak dan layu. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengganti kedua kebun mereka dengan dua kebun yang ditumbuhi pohon-pohon berbuah pahit, seperti pohon asal dan sedikit dari pohon sidar. Dalam Al-Quran Surat Saba ayat ke-16, dijelaskan bahwa setelah banjir melanda wilayah itu, hanya dua jenis pohon ini yang bisa ditanam di sana. Kedua jenis pohon ini memiliki sedikit manfaat bagi manusia, menggambarkan perubahan besar yang dialami oleh kaum Saba setelah azab yang mereka terima. Yang pertama adalah pohon asal, sejenis pohon cemara. Seperti yang kita tahu, kayu dari pohon cemara hanya bisa dimanfaatkan, dan itu memerlukan waktu bertahun-tahun untuk dapat dipanen. Yang kedua adalah pohon sidar, yang merupakan pohon bidara. Buah dari pohon bidara ini memiliki rasa yang sangat pahit, sehingga manfaatnya pun terbatas, mirip dengan pohon cemara. Allah Subhanahu wa Ta'ala menggantikan semua kebun yang dulu dipenuhi dengan buah-buahan dengan kedua jenis pohon yang hanya memberikan sedikit manfaat. Keadaan ini terjadi akibat kekufuran kaum Sabah. Dalam kondisi seperti itu, mereka tidak dapat bertahan, dan hancurlah kerajaan Sabah pada saat itu. Para sejarawan memperkirakan bahwa kehancuran negeri Sabah terjadi pada tahun 550 sebelum Masehi. Runtuhnya kerajaan ini memaksa banyak orang untuk mencari tempat tinggal baru. Mereka pun hijrah ke berbagai lokasi, dengan 4 kabilah menuju Yaman dan 6 kabilah lainnya ke Syam. Semua ini, teman-teman, terjadi akibat tindakan mereka sendiri. Mereka tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan malah menyembah selainnya. Inilah balasan yang diberikan kepada mereka karena kekafiran mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menurunkan azab yang seperti ini kecuali kepada orang-orang yang sangat kafir. Sungguh, kisah tentang kehancuran negeri Sabah ini mengerikan. Mereka semua kufur terhadap nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hingga akhirnya azab diturunkan kepada kaum ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabadikan kisah mereka dalam Al-Quran, bahkan memberi nama surat yang memuat kisah mereka dengan nama Surat Saba. Ini bertujuan agar umat manusia terus mengingat dan dapat mengambil hikmah dari runtuhnya negeri Sabah.